فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 114. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, al-faidatu salisata asyrah. Faidah yang ke-13. Annal abda idza ishtadda 'alaihil karab ishtadda ihtiyajuhu ila mujahadati syaitan. Faedah yang ke-13 dari adanya musibah adalah bahwasanya seorang hamba itu, hamba Allah, apabila kesulitan yang besar menimpa dirinya, maka hajat dia untuk memerangi syaitan itu juga semakin besar. Kenapa demikian? Qalat li'annahu ya'tihi fayuqannituhu wa yusakhituh. Karena syaitan akan datang kepada dia lalu menjadikan dia sangat berputus asa, yaitu membisikkan, ini Allah sudah lupa sama engkau kok, sehingga Allah tak lagi ambil kepedulian misalkan atau apa. Nah, lama-lama muncul kata-kata kufur, Allah ingat semua tapi Allah lupa sama saya. Ini ada orang-orang yang sampai mengucapkan itu. Wa yusakhituh, menjadikan dia marah kepada Tuhannya. Fayahtajul abdu ila mujahadatih, maka si hamba ini perlu berhajat untuk memerangi syaitan tadi. Dan ini perlu ilmu yang kuat dan perlu kesabaran. Bagaimana menggabungkan antara kesabaran memikul musibah dari Allah sambil tetap baik sangka kepada Allah. Tidak semua orang mampu. Baik, syaitan akan berusaha untuk masuk di situ seakan-akan dia kasihan sama kita, simpati sama kita, untuk kemudian mengajak ke barisan dia dan membenci Allah Ta'ala. Padahal kebanyakan musibah yang datang itu dari dosa kita. Dosa kita sebabnya apa? Hawa nafsu kita dan bujuk rayu syaitan. Dia penyebabnya itu sebenarnya. Wadaf'ih, perlu dan berhajat untuk menolak syaitan. Fayakunu fi mujahadati aduwihi wa daf'ihi daf'al bala'ian. Maka di dalam usaha untuk memerangi musuhnya dan menolak musuhnya itu ada penolakan terhadap malapetaka dari dia, yaitu dengan sebab itulah malapetaka akan dihilangkan dari dia. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menguji hambanya yang mukmin itu untuk membinasakan dia, tetapi ini sekedar untuk mencabar, untuk menguji kesabarannya. Apabila dia terbukti bersabar setelah diuji itu, sabar diantaranya adalah sabar dari marah-marah kepada Allah dan buruk sangka kepada Allah, maka nanti akan berubah itu yang namanya mihnah menjadi minhah. Semula dia mihnah yaitu cabaran, akan menjadi minhah menjadi keutamaan dan kurnia dan keutamaan. Ini sekedar ujian. Jangan malah kita jatuh dan menjauh dari Allah Ta'ala. Fa inna min adatil insan, karena sesungguhnya termasuk dari tradisi manusia, illam yatasallah bil imani wal amali bisawabillah, apabila dia tidak mempersenjatai diri dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ayyatasifa bil ya'si wal qunut, dia akan memiliki sifat keputusasaan dan sangat patah harapan inda nuzuli syada'id, tatkala kesulitan-kesulitan itu datang. Qala ta'ala, sebagaimana yang di Yaman, banyak yang putus asa setelah 7 tahun, 8 tahun ujian berupa apa? Kejahatan orang-orang Syiah, sampai akhirnya banyak yang dulu ma'ruf dia dakwah kepada Ahlus Sunnah, mengajak kepada akidah Ahlus Sunnah, tahu-tahu di tahun ini berubah, dia kemudian mendukung Husi, mengatakan dakwah Husilah yang benar. Na'udzubillah, tertipu oleh syaitan manusia. Padahal syaitan manusia tadi yang menyebabkan celakanya Yaman. Tapi cabaran tadi memang menguji siapa yang imannya teguh dan siapa yang kemudian terpesongkan, terpalingkan. Qala ta'ala, la yas'amul insanu min du'ail khair. Ini al-insan di sini adalah lil jenis.
yaitu jenis manusia karakternya seperti ini. Manusia tidak bosan dari meminta kebaikan. Wa immasahu syarru faya'usun qanut. Akan tetapi begitu dia disentuh oleh keburukan, dia menjadi yaus, yaitu sangat berputus asa. Qanut, ini amat sangat putus harapan. Semuanya pola mubalaghah, walaupun qunut itu syiddatul ya'as, putus asa yang sangat parah. Ini karakter manusia. Jelas kita sendiri suka doa kebaikan, tetapi kita diperintahkan untuk jangan sampai masuk ke bagian yang kedua. Begitu tertimpa cabaran langsung putus asa dan patah harapan, akhirnya pindah haluan. Naudzubillah, haluan yang buruk. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abi Hurairah, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan senantiasa dikabulkan doa untuk kalian. Ini dengan Rasulullah SAW membuka beritanya ini dengan pola jumlah fi'liyah, menunjukkan istimrar wa tajaddud, akan senantiasa dan akan terbaharui. Setiap kali kalian berdoa akan dikabulkan, jangan khawatir. Baik. Jadi bukan hanya sekali, setelah itu dilupakan. Tak, Allah itu maha baik. Malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Ma-nya di sini adalah yaitu mamasdariyah. Malam yaitu muddata ada misti'jalih, selama dia tidak tergesa-gesa. Apa bentuk ketergesa-gesaan? Yaqul da'autu falam yustajabli. Dia sampai buruk sangka pada Allah, mengatakan saya sudah berdoa, pakai fi'il madhi, lalu ternyata doa saya tidak dikabulkan. Ini buruk sangka, ini berarti tergesa-gesa. Karena yang berlaku di dunia adalah pengaturan Allah, bukan perencanaan kita. Kita merasa itu masih lama, padahal Allah memandang itu sudah dekat. Cuma Allah yang lebih tahu waktu yang sesuai untuk mengabulkan doa kita. Yang penting lanjutkan doa itu. Selama doa belum dikabulkan, toh sekian banyak nikmat sudah ada pada kita yang belum kita syukuri. Nah, doa bagian dari ibadah, bagian dari syukur, maka jangan berhenti dari itu. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Qalat hafidhahallahu taala al-faidatur rabi'ata asyrah. Faidah yang ke-14. Annal bala'a fil mu'min alamatun ala iradatil khairi bih. Faedah ujian yang ke-14 adalah bahwasanya malapetaka atau musibah yang menimpa seorang mukmin ini alamat bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Mungkin kebaikan yang disegerakan atau kebaikan yang diakhirkan di waktu yang lebih dia perlukan lagi. Allah lebih tahu. Allah lebih sayang pada kita daripada orang tua kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Baik sangka saja. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yusib min. Barang siapa Allah inginkan untuknya kebaikan padanya, Allah akan menimpakan musibah pada dirinya. Ini jelas mannya bukan man mausulah, tapi ini adalah isim syarat. Buktinya apa? Ya-nya hilang, man yurid, bukan man yuridu. Baik. Nah, jawabannya juga ya-nya hilang, bukan yusibu tapi yusib. Jawab syarat jazim di sini. Ini bersifat umum, siapapun dia, man syartiyah yufidul umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya masuk di sini. Yang penting syaratnya dia adalah mukmin. Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Bagaimana kalau dia orang kafir? Secara umum dia tidak masuk di sini, tetapi rahmat Allah yang memang meliputi segalanya bukan mustahil menimpa orang kafir, terkena cabaran lalu dia sadar, oh selama ini saya salah menyembah sesembahan, akhirnya dia masuk Islam. Itu bukan mustahil. Wa'an Sa'ad ibni Abi Waqqas. Apakah disebutkan? Iya, nanti disebutkan di sini di antara hikmahnya kenapa dikatakan kebaikan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'a. Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras ujiannya, ujian yang menimpa dirinya? Qal al-anbiya. Rasulullah menjawab, para nabi. Bayangkan, justru yang paling keras itu para nabi. Kita
terkadang mengalami kesulitan yang susah, kita merasa gimana ini. Bayangkan Nabi cabarannya lebih besar, tapi mereka selalu baik sangka kepada Allah Ta'ala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaih. Dan ingatlah tentang Nabi Yunus. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah dan dia yakin bahwasanya kami tidak akan memberikan kesempitan pada dirinya. Naqdir, kata jumhur ulama yaitu nudhayyik, masih tetap baik sangka walaupun kesulitannya sangat besar sekali. Dan dia masih terus berdoa di dalam perut ikan paus itu. Baik, ujian kita belum seberapa. Ujian Nabi lebih besar, tapi tetap saja para nabi itu baik sangka pada Allah. Summas sholihun, lalu as-sholihun, orang-orang yang soleh yang levelnya di bawah Nabi, yaitu para siddiqun, kemudian para syuhada, lalu para sholihun secara umum. Summal amsalu fal amsal, lalu yang level berikutnya dan yang berikutnya lagi. Jadi, kita tidak berani mengklaim kita ini sudah soleh. Orang soleh cabarannya banyak, berarti kita ini belum seberapa dibanding mereka. Minan nas, dari umat manusia. Yubtala rajulu ala hasabi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini salabah, apabila di dalam agamanya itu ada kekukuhan, zida fi balaih, cabarannya ditambahkan lagi. Kita mungkin tak lihat, tetapi Allah tahu cabaran untuk dia banyak. Mungkin dari sisi kira-kira apa ya, mungkin hartanya, atau kesehatannya, atau nama baiknya dicemarkan, atau bahkan betul-betul fisikalnya dibunuh oleh orang-orang, atau dilukai, dan seterusnya, atau didustakan, dan sebagainya. Cabaran Nabi banyak, dan yang seterusnya dan seterusnya. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila di dalam agamanya itu ada kelemahan atau kelembian, khuffifan, maka akan diringankan darinya. Cabarannya diringankan, berarti apa yang kita alami ini tidak melebihi apa yang Allah Ta'ala bebankan. Itu sudah diringankan sesuai dengan lemahnya iman kita. Wallahul musta'an. Maka tak perlu buruk sangka kepada Allah. Allah sudah mengatur level cabarannya itu disesuaikan. Maka berarti pahalanya juga disesuaikan kadarnya. Wa ma yazalul bala'u bil abdi hatta yamshiya ala dhahril ard laisa alaihi khati'ah. Dan terus menerus, mana fiyah ma'ruf, terus menerus cabaran itu menimpa seorang hamba sehingga dia berjalan di atas permukaan bumi yang jumlah setelahnya adalah hal dari huwa di situ, dari yamshi di situ, hal huwa, dalam keadaan dia tidak memiliki kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hikmah dari musibah adalah dihilangkannya dosa. Daripada di hari kiamat kita malah celaka kalau masih memikul dosa. Naudzubillah. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Pada hari kiamat nanti seluruh wajah akan tunduk kepada Zat yang maha hidup lagi maha mengurusi segalanya. Dan sungguh rugi orang yang datang dalam keadaan memikul kezaliman. Maka kalau di dunia ini kita mengalami berbagai cabaran, ini rahmat Allah demi kebaikan kita, agar di hari kiamat sudah jadi orang yang khafiful hamal, bebannya itu sudah ringan. Kalau mampu bahkan tidak ada dosa. Makanya yang termasuk cabarannya paling besar yang orang yang mati syahid, hilang dunianya sampai berdarah-darah dan seterusnya. Tapi apa? Di hari kiamat dosanya sudah tidak ada, dosa yang terkait dengan Allah. Ditambah lagi dengan pahala, ditambah lagi dengan tingginya derajat. Maka seluruh ujian itu hikmahnya banyak sekali, hakikatnya adalah kebaikan. Makanya hadis yang pertama tadi di atas itu, man yuridillahu bihi khairan nakira fi siyaqi syarat tufidul umum. Ini umum, segala jenis kebaikan masuk di situ. Ilahuna wallahu a'lam.